Ada statement kayak hidup adalah tempatnya masalah. Siapa yang tidak ingin punya masalah, jangan hidup. Kayak gimana gitu kak? Egois banget gak sih? Maksudnya bukan statement yang kayak gitu yang kita cari gitu loh. Kayak bukan kata-kata yang kayak gitu yang kita cari pas kita punya masalah. Ya gak sih? Kayak kita bicara hidup kayak kompleks banget gitu sebenarnya. Tapi kok rumit ya Allah. Iya benar. Hidup itu kompleks banget sih sebenarnya. Gini, suatu hari ada singa lagi ngeburu rusa, dikejar gitu kan. Sambil mengejar, singa itu berdoa, Tuhan tolong beri aku rezeki, rusa ini rezekiku, kata singa itu. Nah, sang rusa juga berdoa, Tuhan Engkau maha penyelamat, tolong selamatkan aku dari kejaran singa ini. Nah, kira-kira Tuhan gimana nih? Mau ngabulin siapa itu kan? Mau ngabulin doanya singa atau rusa gitu? Bingung gak kira-kira? Benar. Nah, itu begitu kompleksnya kan? Dan kalau kita pikir-pikir, jangan-jangan hidup ini tergantung doa. Doa siapa yang paling kuat, maka dia yang menang gitu. Misal ya. Kalau seorang dokter berdoa meminta rezeki dan doa dokter itu yang dikabulin, maka berarti akan banyak orang yang sakit. Iya gak sih? Karena kan rezekinya dokter itu dari pasien kan. Kalau misal seorang tembel ban yang rezeki tiap harinya, rezeki utamanya itu dari tembel ban, kalau dia berdoa, ya Tuhan tolong beri aku rezeki, mungkin bisa jadi akan banyak ban motor orang yang bocor. Iya gak? Jadi ini doa siapa yang menang, maka dia yang akan sejahtera gitu kan, hidupnya yang lancar. Mungkin jangan gitu ya. Hidup ini tergantung doa siapa yang paling kuat, maka dia yang menang. Gitu guys. Emang gitu ya konsepnya? Enggak. Ini cuman pemikiran nakal aja sih sebenarnya. Hidup itu berat kalau kita memikirkannya gitu. Sebenarnya itu santai, mengalir aja sebenarnya. Karena hidup itu bukan untuk dipikul, tapi untuk dijalani gitu. Tapi sehebat apapun kita ngomong, selancar apapun kita ngomong, misal kita bilang ya hidup itu santai aja gitu, kalau pikiran kita memang kacau gak bisa, ya kan. Kalau pikiran kita lagi banyak masalah, banyak beban, sebenarnya yang kita butuhkan bukan motivasi gitu. Kita hanya butuh ruang dan waktu yang bisa menerima kita, yang bisa membantu kita untuk tenang gitu kan. Ya banyak cara kadang di antara kita. Kadang ada yang pergi ke gunung, kadang kita hanya butuh me time aja. Kita bukan butuh motivasi sebenarnya waktu itu. Kita hanya butuh tempat dan waktu di mana di situ kita diterima, di mana di situ kita merasa tenang gitu. Bukan motivasi. Iya gak sih? Benar. Dan menurut aku yang
waktu itu yang paling kita inginkan, yang paling kita butuhkan itu hanya berdamai sih sebenarnya. Berdamai dan mencintai diri sendiri mungkin. Itu memang sulit sebenarnya. Pernah dengar nggak sih kayak kata-kata cintai diri sendiri gitu? Kayak terdengar apa ya, egois gitu loh. Maksudnya gini loh Kak, bisa dibilang aku itu sekarang lagi di fase dimana aku itu kayak merasa bersalah. Ya merasa bersalah aja sama hal-hal yang pernah aku lakuin gitu loh. Kayak aku ngerasa aku kok jahat banget ya, aku kok gitu ya, kayak aku pikir gitu. Maksudnya aku itu kayak pernah ngelakuin kesalahan yang mungkin orang-orang itu nggak bisa maafin aku gitu loh. Ngerti gak sih Kak? Dan kayak parahnya lagi tuh hal-hal yang pernah aku lakuin itu kayak sering datang tiba-tiba di pikiranku, kayak selalu menghantui aku gitu loh. Kayak gimana ya, ngerti gak sih maksudku? Nah, terus aku harus gimana? Gini, mencintai diri sendiri itu terdengar klise, tapi itu penting. Dan konkretnya apa sih gitu kan? Kita kan sering gitu mendengar kata-kata mencintai diri sendiri gitu. Apa sih yang harus kita bandingkan? Barometernya apa gitu? Barometer dari mencintai diri sendiri, kapan kita dibilang gak mencintai diri sendiri, kapan kita dibilang mencintai diri sendiri gitu kan. Aku pernah baca di mana ya? Lupa deh, pokoknya pernah baca gini. Barometer paling mudah kita bisa menentukan apakah kita benar-benar bisa mencintai diri sendiri adalah ketika kita tidak ada distraksi sama sekali, tidak ada handphone, tidak ada orang, tapi kamu masih bisa merasa nyaman gitu. Senyaman itu dan selama mungkin sendirian di tengah kesunyian, dan kamu masih merasa nyaman dengan itu. Tidak ada pikiran-pikiran negatif, tidak mengutuk masa lalu, tidak ada penyesalan atas apa yang sudah terlewatkan. Kamu sudah merasa berdamai dengan itu semua. Merasa berdamai dengan apa yang selama ini tengah menghantui kita, yang kita merasa kita bersalah banget dengan itu semua. Kita udah merasa berdamai dengan itu, kita tenang ketika sendirian. Pergi ke gunung sendirian, misalnya pergi kemanapun sendirian, ya karena kita merasa nyaman, tanpa ada orang lain, tanpa ada handphone, tanpa media sosial, tanpa ada siapa-siapa yang bisa kita ajak ngobrol. Itu barometer yang paling mudah untuk menentukan apakah kita sudah dibilang mencintai diri sendiri gitu. Dan itu memang harus dilatih dan harus diusahakan, diupayakan. Gak bisa kita misalnya ya udah ntar aku cinta diri sendiri, gak bisa. Mungkin ya pemantiknya bisa berawal dari merawat diri dan apalah. Tapi mencintai diri sendiri itu tidak sesederhana itu, tidak sekedar itu gitu.
merasa nyaman dengan diri sendiri itu penting. Mungkin ketika kita sudah sampai di titik itu, apapun terasa lebih gampang. Menjadi berani akan lebih gampang, karena kita sudah tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain, pada siapapun yang ada di masa lalu. Kita sudah berdamai dengan itu semua. Ya, itu mungkin sih. Misal pernah kita merasa kehilangan apa yang ada di masa lalu yang kita sesalkan sekali. Mungkin memang ada yang bilang bahwasanya tidak ada kata sembuh untuk orang yang sedang kehilangan. Memang berdamai ini deh. Berdamai itu bukan berarti kita melupakan. Berdamai itu bukan berarti kita membenci seseorang yang telah menyakiti kita atau mengecewakan kita. Bukan sih sebenarnya. Berdamai itu kenangannya itu masih ada, dianya masih ada. Bukan gak kita benci. Kadang bisa jadi kita masih masih ada distraksi tiap hari, tapi kita sudah berdamai dengan perasaan-perasaan yang membuat kita kacau gitu. Ya mungkin kira-kira gitu sih.